Pada video kali ini kita akan belajar tentang faktor dan kelipatan suatu bilangan. Misalkan yang pertama, kita punya bilangan 90. Nah, kita ingin mencari faktor dari 90 ini berapa. Caranya kita bisa buat tabel dulu. Seperti ini. Kita buat tabel. Terdiri dari 2 baris. Nah, pertama kita tuliskan dulu 1, karena 1 adalah faktor dari semua bilangan. 90 dibagi 1 sama dengan 90. Jadi kita buat garis di sini. Selanjutnya, apakah 90 bisa dibagi 2? Bisa. Sehingga kita tuliskan di sini 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45. Sehingga kita tuliskan di sini 45. Kita buat garis lagi. Selanjutnya, apakah 90 bisa dibagi 3? Bisa. Tuliskan di sini 3. 90 dibagi 3 sama dengan 30. Kita tuliskan di sini. Kita buat garis lagi. Kemudian habis 3, 4. 90 bisa dibagi 4. Apakah 90 habis dibagi 4? Tidak ya. Kemudian 5. Apakah 90 habis dibagi 5? Iya. Tuliskan di sini. 5. 90 dibagi 5 sama dengan 18. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya, kita buat garis lagi. Setelah 5 adalah 6. Apakah 90 habis dibagi 6? Iya, sehingga kita tuliskan di sini 6. 90 dibagi 6 sama dengan 15. Kita tuliskan di sini 15. Setelah 6, 7. Apakah 90 habis dibagi 7? Tidak. Sehingga kita lewati saja. Apakah 90 habis dibagi 8? Tidak juga. Apakah 90 habis dibagi 9? Iya, sehingga itu sini 9. Kemudian kita tulis hasil baginya ya. 90 dibagi 9 sama dengan 10 di sini. Setelah 9, 10. Sehingga kita akan mengulang ke sini dan sampai ke 90 lagi. Artinya 90 dibagi 10 sama dengan 9. 90 dibagi 15 sama dengan 6. Lalu bagaimana dengan yang 11, 12, 13, 14? 90 tidak habis dibagi 11. Begitu pula 90 tidak bisa habis dibagi 12 dan 13, 14. Karena di sini juga kita tidak bisa menemukan hasil baginya. Sehingga kita sudah selesai sampai di sini. Maka bisa kita lihat inilah faktor dari 90. Bisa kita tuliskan faktor dari 90 ada 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, dan 90. Ini artinya faktor adalah bilangan yang bisa membagi habis dari 90. Sehingga faktor dari 90 adalah bilangan yang bisa membagi habis 90. Seperti itu untuk contoh yang pertama. Selanjutnya misalkan kita punya angka 120. Kita akan mencari faktor dari 120 ini. Yaitu dengan cara kita buat tabel lagi. Seperti ini. Buat tabelnya. Ini terdiri dari 2 garis. Kemudian kita mulai dengan angka 1. 120 dibagi 1 sama dengan 120. Selanjutnya angka 2. Apakah 120 habis dibagi 2? Iya, sehingga kita tuliskan angka 2 di sini. 120 dibagi 2 sama dengan 60. Sehingga kita tuliskan di sini 60. Kita buat garis lagi. Selanjutnya
3. Apakah 120 habis dibagi 3? Ya. Ini kita tuliskan sini 3. Hasil baginya adalah 40. 120 dibagi 3 sama dengan 40. Kita buat garis. Setelah 3 adalah 4. Apakah 120 habis dibagi 4? Iya, sehingga kita tuliskan 30. Setelah itu 5. Apakah 120 habis dibagi 5? Iya, sehingga kita tuliskan 5 ya. 120 dibagi 5 sama dengan 24. Setelah itu 6. Apakah 120 habis dibagi 6? Iya, sehingga kita tuliskan sini 6. 120 habis dibagi 6 karena 120 dibagi 6 sama dengan 20. Kita tuliskan di sini. Dan kita bikin garis. Selanjutnya 7. Apakah 120 habis dibagi 7? Tidak. Kita lewati saja. Apakah 120 habis dibagi 8? Iya, sehingga kita tulis sini 8. 120 dibagi 8 sama dengan 15. Kita tuliskan sini 15. Kita buat garis lagi. Kemudian 9. Setelah 8, 9. Apakah 120 habis dibagi 9? Tidak, sehingga kita lewati saja. Apakah 120 habis dibagi 10? Ya, sehingga kita tulis sini 10. 120 dibagi 10 sama dengan 12. Seperti itu ya. Setelah 10, 11. 120 sudah habis dibagi 11. Kita lewati. Setelah 11, 12. Kita sudah menemui angka yang di sini, sehingga kita akan kembali ke sebelah sana. Hingga kita selesai sampai di sini. Nah, jadi inilah faktor dari 120. Bisa kita tuliskan. Faktor 120 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, dan 120. Nah, inilah faktor dari 120. Karena mereka ini 1, 2, 3, 4 ini sampai 120 bisa membagi habis 120, sehingga mereka disebut bilangan atau disebut faktor dari 120. Seperti itu. Contoh selanjutnya adalah misalnya kita punya angka 165. Kita bisa mencari faktor dari 165 ini dengan cara yang sama. Pertama kita buat dulu tabelnya. Seperti ini. Nah, yang pertama angka 1. Kita tuliskan sini 1. 165. 165 dibagi 1 sama dengan 165. Selanjutnya angka 2. Apakah 165 habis dibagi 2? Tidak. Selanjutnya 3. Apakah 165 habis dibagi 3? Iya. Ya, kita tuliskan di sini 3. Berapa hasilnya? 165 dibagi 3 sama dengan 55. Kita tuliskan di sini 55. Setelah itu 4. Apakah 165 habis dibagi 4? Tidak, sehingga kita lewati. Kemudian 5. Apakah 165 habis dibagi 5? Iya, sehingga kita tuliskan sini 5. Berapa? 165 bagi 5 sama dengan 33. Sehingga tuliskan di sini 33. Seperti itu. Setelah itu 6. Apakah 165 habis dibagi 6? Tidak, sehingga kita lewati ya. Selanjutnya 7. Apakah 165 habis dibagi 7? Tidak juga, sehingga kita lewati saja. Setelah itu 8. Apakah 165 habis dibagi 8? Tidak juga. Setelah itu 9. Apakah 165 habis dibagi 9? Tidak, sehingga kita lewati saja. Setelah itu 10. Apakah 165 habis dibagi 10?
Tidak juga, sehingga kita lewati. Setelah itu 11, apakah 165 habis dibagi 11? Iya, sehingga kita tuliskan di sini 11. Hasil baginya adalah berapa? 165 dibagi 11 sama dengan 15. Habis 11, 12. Apakah 165 habis dibagi 12? Tidak, sehingga kita lewati. Kemudian 13, 165 habis dibagi 13? Tidak juga. Setelah itu 14, apakah 165 habis dibagi 14? Tidak. Setelah 14, 15, sehingga kita sudah kembali ke sini dan ke arah sana. Sehingga kita selesai sampai di sini. Kita bisa tuliskan faktor dari 165, yaitu 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, 165. Inilah faktor dari 165, karena 1, 3, 5, 11, 15, 33, 55, dan 165 bisa membagi habis 165 ini. Seperti itu. Contoh selanjutnya adalah misalnya kita punya angka 210. Kita akan mencari faktor dari 210 ini. Gimana caranya? Kita bisa buat tabelnya dulu. Seperti ini. Kita buat tabelnya 2 baris. Kemudian kita mulai dari angka 1. 210 dibagi 1 sama dengan 210 juga. Kemudian 2. Apakah 210 habis dibagi 2? Iya, sehingga kita tuliskan sini, kita tuliskan 2. 210 habis dibagi 2, 210 dibagi 2 sama dengan 105. Kita tuliskan di sini ya, 105. Seperti itu. Lanjutnya apakah 210 habis dibagi 3? Iya, sehingga kita tuliskan di sini ya, 3. 210 dibagi 3 sama dengan 70. Kita tuliskan di sini 70. Kita buat garis. Kemudian 4. Apakah 210 habis dibagi 4? Tidak, sehingga kita lewati. Setelah 4, 5. Apakah 210 habis dibagi 5? Iya, sehingga kita tuliskan di sini 5. 210 dibagi 5 sama dengan 42, sehingga kita tuliskan di sini 42. Setelah itu 6. Apakah 210 habis dibagi 6? Tidak, sehingga kita lalui ya. Setelah 6, 7. Apakah 210 habis dibagi 7? Iya, sehingga kita tuliskan di sini 7. 210 dibagi 7 sama dengan 30. Kita tuliskan di sini 30. Seperti itu, kita buat garis lagi. Setelah itu 8. Apakah 210 habis dibagi 8? Tidak. 9. Apakah 210 habis dibagi 9? Tidak juga. 10. Apakah 210 habis dibagi 10? Iya, sehingga kita tuliskan di sini 10. 210 dibagi 10 sama dengan 21. 11. Apakah 210 habis dibagi 11? Tidak. 12. Apakah 210 habis dibagi 12? Tidak. 13? Tidak. 14? Tidak. 15? Tidak. 16? Apakah 210 habis dibagi 16? Tidak. 17. Apakah 210 habis dibagi 17? Tidak. 18? Tidak juga. 19? Tidak. 20? 210 habis dibagi 20? Tidak. 21? Iya, kita sudah kembali ke sini ya. Sehingga untuk angka berikutnya mengikuti angka di sini. Seperti itu. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa faktor dari 210 adalah 1, 2, 3, 5, 7, 10, 21, 30, 42, 70, 105, dan 210. Karena 1, 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ini bisa membagi habis 210. Seperti itu, sehingga
1, 2, 3, 5, 7 disebut faktor dari 210. Selanjutnya misalkan kita punya angka 300. Kita akan mencari faktor dari 300 ini ya. Pertama kita buat tabelnya dulu. Seperti ini. Kita buat tabelnya 2 baris. Kita mulai dari angka 1. 300. Kemudian 2. Apakah 300 habis dibagi 2? Ya, 2 sama dengan 150. Setelah itu 3. 300 dibagi 3 sama dengan 100. 4. Apakah 300 habis dibagi 4? Iya, sehingga kita tuliskan di sini 4. 300 dibagi 4 sama dengan 75. Kita tuliskan di sini 75. Setelah itu 5. 300 habis dibagi 5. Iya, sama dengan 60. 300 habis dibagi 6. Iya, saya tuliskan sini 6 ya. Sama dengan 50. 300 habis dibagi 7. Tidak. 300 habis dibagi 8. Tidak. 300 habis dibagi 9. Tidak juga. 300 habis dibagi 10. Iya, sehingga kita tuliskan sini 10. Hasilnya 30. 300 habis dibagi 10 karena 300 dibagi 10 sama dengan 30. Kita buat garis. 11. Apakah 300 habis dibagi 11? Tidak. 12. 300 habis dibagi 12? Tidak. 13. Tidak. 14. Tidak juga. 15. Apakah 300 habis dibagi 15? Iya, sehingga kita tuliskan di sini 15. 300 habis dibagi 15 karena 300 dibagi 15 sama dengan 20. Selanjutnya 16. Apakah 300 habis dibagi 16? Tidak. 17. Tidak juga. 18. Tidak. 19. Tidak. 20. Kita sampai di sini. Ya, kita sudah selesai. Kita tuliskan faktor dari 300 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 75, 100, 150, dan 300. Inilah faktor dari 300 karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, dan seterusnya ini bisa habis membagi 300. Sehingga ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 300 ini disebut faktor dari 300. Seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar tentang kelipatan suatu bilangan. Yang pertama misalnya kita punya angka 1. Untuk menemukan kelipatannya, kita bisa jumlahkan angka 1 ini dengan angka sebelumnya. Misalnya kita punya 1. Kita tambahkan 1, 2. 2 kita tambahkan 1, 3. 3 kita tambahkan 1, 4. Dan seterusnya ya. 4 tambahkan 1, 5. 6, 7, dan seterusnya. Sehingga 1 ini kelipatannya urut dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sehingga 1 ini disebut faktor dari semua bilangan. Setelah itu kita punya angka 2. Kelipatan 2 adalah 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 2, 14. 14 tambah 2, 16, dan seterusnya. Seperti itu ya. Merupakan kelipatan 2, sehingga 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya merupakan kelipatan 2. 2 merupakan kelipatan 1 dari 2. 4 kelipatan
2 dari 2. 6 kelipatan ketiga dari 2. 8 kelipatan keempat dari 2 dan seterusnya. Ini artinya 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 dan seterusnya bisa habis dibagi 2. Karena 2 merupakan faktor dari 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Hal ini disebabkan karena 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 adalah kelipatan dari 2. Setelah 2 kita punya 3. Kelipatan dari 3 adalah 6 tambah 3 9 tambah 3 12 tambah 3 15 tambah 3 18 tambah 3 21 tambah 3 24 tambah 3 27 dan seterusnya. Seperti dengan dua contoh pertama, kita bisa simpulkan bahwa 3 merupakan faktor dari 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 dan seterusnya. Karena 6, 9, 12, 15, 18, 22, 21, 24, 27 dan seterusnya merupakan kelipatan dari 3, sehingga mereka ini bisa habis dibagi 3 seperti itu. Selanjutnya kita punya 4. Kelipatan dari 4 adalah 8, 12, 16. Kita perhatikan di sini kita punya 4 sama dengan yang di sini. 8 sama dengan 8 di sini, 12 juga, 16 juga. Hal ini disebabkan karena 4 sendiri merupakan kelipatan dari 2. Sehingga kelipatan dari 4 juga merupakan kelipatan dari 2. Sehingga setiap bilangan yang bisa habis dibagi 4 juga pasti habis dibagi 2, karena 4 bisa habis dibagi 2. Karena 2 merupakan faktor dari 4. Nah, seperti itu. Begitu pula untuk angka-angka yang selanjutnya, 5, 6, dan seterusnya. Inilah kelipatan bilangan dan faktor dari suatu bilangan yang telah kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.